Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya, Toto Sundo. Dalam bahasan kali ini kita akan membahas tentang cutting tool. Pertama adalah tentang pahat bubut. Ini adalah contoh pahat bubut pahat HSS ya, dengan berbagai fungsi, berbagai bentuk, masing-masing bentuk punya fungsi sendiri-sendiri. Ya. Pahat HSS ini tangkai dan mata pahat menjadi satu. Ya. Jadi mata potongnya dibuat dengan mengasah ujung pahat sesuai dengan mata potong yang diinginkan. Kemudian jenis yang lain yaitu pahat insert. Pahat insert ini mata pahatnya terpisah dari tangkainya ya, dengan bahan yang berbeda. Nah, pada pahat insert ini mata potongnya disisipkan pada ujung tangkai. Nah, insert ini atau mata potong yang diinsertkan ini ada yang memiliki 1, 2, 3 atau 4 mata potong. Nah, ini yang 1, yang 2 potong ya, kemudian ini dengan 3 sisi potong, yang ini adalah yang 4 sisi potong. Cara pemasangan insert ya, datul holder ya. Nah, ini yang pertama pemasangan insert ini dengan clamping aja, ini diklem ya. Yang A ini diklem. Nah, kemudian yang ini dengan wing lock pin. Ini ada lock pinnya. Kemudian ini yang C adalah contoh sisipan yang dipasang dengan pin pengunci tanpa threadless, tanpa ulir. Ini pin penguncinya tanpa ulir, tetapi diamankan dengan skrup samping. Jadi dari samping sini ada skrup pengamannya. Nah, kemudian ini contoh aplikasi pada pahat milling ya. Ini jenisnya, gambarnya. Ini pahat milling yang HSS. Kemudian ini yang pahat milling yang insert. Ya. Nah, bentuk-bentuk pahat insert ya. Jadi ini kita lihat bentuk ujungnya ya. Ada yang bulat, kemudian bentuk sudut 190 derajat, semakin kecil, semakin kecil, semakin besar ya. Nah, ternyata semakin kecil ujung pahatnya, maka kekuatannya akan cenderung menurun gitu ya. Nah, sekarang bagian pahat gurdi ya. Ini ya, pahat gurdi itu yang atas ini kita ada lihat paling belakang ini tangnya ya, ini nanti yang untuk menggerakkannya di sini. Kemudian taper seng ini tangkainya yang tirus, taper. Ini karena biasanya semakin ke belakang nanti semakin kuat memegangnya. Oke. Jadi ini kemudian yang ini yang bawah ini ada yang jenis chisel point drill. Ya. Nah, ini bagian seng, kemudian ada neck, kemudian ada body. Ya. Bodinya itu ada ulirnya di situ. Oke, kemudian kalau tipe drill, nah ini macam-macam ya. Nanti masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri ya. Drilling yang umum, yang drilling ini. Kemudian ada yang core drill, ada step drill, ya. Ada counter boring, ya. Counter sinking, reaming, center drilling, dan gun drilling. Nah, ini speed drill, ya, terus ini drill dengan
flutnya lurus. Ini pembuang pahatnya, alur pembuangan geramnya. Sorry. Kemudian ini drill dengan insertnya karbida ya. Oke, kemudian drill with brush karbida tip. Ini pemasangan insertnya dengan cara di bracing. Ini ada jenis trepanning ya, pahat trepanning seperti ini. Nah, kalau ini yang A ini bermata banyak ya. Kemudian kalau yang B ini pesonya tunggal atau mata tunggal. Nah, ini jenis gun drill ya. Ini skemanya seperti ini. Ya, kita seperti pemakai mesin bubut ini. Routing, cutting, fluid transfer. Jadi di sini spindlenya. Nah, mata pahatnya dicekam di spindle sini. Terus benda kerjanya dipasang di eretan. Oke. Nah, karakteristik pahat yang diperlukan yaitu yang pertama adalah kekerasan. Pahat ini harus keras melebihi benda kerja ya. Kalau tidak keras nanti pahatnya yang kalah. Yang kedua punya kealutan dan ketangguhan. Ya, karena pahat ini nanti akan menerima beban kejut ya pada saat pemesinan, maka dia harus ulet dan tangguh. Kemudian tahan aus, jelas ya. Nah, mata pahatnya akan selalu bergesekan dengan benda kerja, sehingga pahat ini harus tahan aus. Karena kalau pahat cepat aus, nanti pahat akan segera menjadi tumpul dan ketelitian pemotongannya juga menjadi berkurang. Kemudian kestabilan kimia ya, karena pahat nanti berinteraksi dengan pendingin, cairan pendingin dan berbagai macam bahan benda kerja ya, maka dia tidak boleh nanti terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan penurunan kualitas pahat. Nah, ini secara umum karakteristik dari pahat ya, dari mata pahat. Ya. Nah, ini mata pahat kita urutkan dari HSS, kemudian Cascobat, karbida ini pahat yang uncoated, jadi yang tidak dilapisi dengan karbida, kemudian pahat yang dilapisi karbida, kemudian keramik, kemudian polikristalin ini dari kubik boron nitrit atau CBN, kemudian yang paling keras adalah diamond. Nah, ini kita lihat kecenderungannya ya, dari kiri ke kanan maka kekerasannya akan meningkat, tapi ketangguhan dan kekuatan benturnya atau kekuatan impactnya akan turun. Kemudian ketahanan ausnya akan meningkat ya. Kemudian ketahanan terhadap chipping ya, pembentukan geramnya turun. Kecepatan potongnya meningkat. Kemudian ketahanan terhadap perubahan thermal itu menurun ya kalau kanan. Ke kirinya meningkat. Kemudian harganya semakin kanan juga semakin mahal. Oke. Nah, pada proses pemotongan pasti akan terjadi panas ya. Temperaturnya cukup tinggi sehingga temperatur ini akan berpengaruh terhadap pahat. Nah, secara umum perbandingan pengaruh temperatur terhadap kekerasan bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Kita lihat misalnya keramik. Keramik ini pada temperatur rendah sampai temperatur tinggi, ketahanannya atau kekerasannya masih tetap konsisten ya, di atas 70 HRC. Nah, sedangkan yang paling lemah itu ini karbon tool steel, jadi baja karbon. Baja karbon ini harus bekerja pada temperatur rendah ya. Kalau kita lihat begitu sampai 100 derajat itu langsung kekerasannya menurun drastis. Maka ini jarang dipakai untuk pemesinan logam ya. Ini biasa dipakai untuk memotong kayu aja. Nah, yang di atasnya yang lumayan ya, sering mudah kita temukan adalah yang HSS atau high speed steel.
Ini paling banyak ditemukan dengan harga yang relatif murah. Kemudian di atasnya lagi kita juga bisa menemukan pahat karbida. Yang pahat karbida ini seringkali kita temukan dalam bentuk insert ya. Oke. Kemudian untuk waktu pemesinan kita lihat ya. Nah, tadi ya semakin dari waktu-waktu ya. Nah, semakin ke sini maka ditemukan pahat dengan kekuatan semakin tinggi ya. Di mana waktu pemesinannya itu menjadi semakin rendah. Artinya bisa semakin cepat nih. Machining time itu waktu untuk melakukan pemotongan terhadap satu material itu ya semakin lama semakin rendah, semakin cepat lah. Demikian pembahasan tentang cutting tool ya. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.